Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai perulangan dalam bahasa C. Tapi sebelumnya perlu diketahui, perulangan atau looping adalah suatu bagian yang bertugas untuk melakukan kegiatan mengulang suatu proses sesuai yang diinginkan. Jadi perulangan ini adalah proses pengulangan atau looping suatu proses dalam program sesuai dengan yang para programmer butuhkan. Untuk notasi perulangan sendiri dalam bahasa C terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada notasi for, yang kedua ada notasi while, dan yang ketiga ada notasi do while. Baik, langsung kita ke materinya. Yang pertama adalah notasi pengulangan menggunakan for. Pengulangan menggunakan for ini biasanya digunakan untuk perulangan yang sudah jelas perlu dilakukan berapa kali. Dengan kata lain, jumlah perulangan yang dibutuhkan sudah diketahui oleh pembuat program. Jadi dalam perulangan for ini biasanya jumlah dari perulangan tersebut sudah diketahui atau sudah ditentukan. Seperti dilihat dalam flowchart, diawali dari start sebagai awal program, kemudian deklarasi dari counter. Setelah pendeklarasian, masuk ke dalam kondisi evaluasi. Nah ini, jika kondisi bernilai true, maka statement akan dijalankan sesuai dengan increment counter increment, atau biasanya adalah jumlah penambahan atau pengurangan dalam perulangan. Kemudian akan terus berulang-ulang sampai kondisi tersebut bernilai false dan akan menjadi akhir dari sebuah program. Untuk lebih jelasnya kita jelaskan saja dalam contoh. Nah di sini, perulangan menggunakan notasi for. Yang pertama, deklarasikan dulu variabel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan variabel i dengan tipe data integer. Kemudian printf menggunakan pengulangan menggunakan for. Nah, printf ini di luar dari notasi for ya. Masuk ke dalam conditional for. Nah, kondisi di dalam for ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah nilai awal, yang kedua ada nilai akhir, dan yang ketiga adalah counter atau increment atau decrement. Nah, seperti yang dijelaskan dalam definisinya bahwa perulangan menggunakan for ini sudah ditentukan nilai awal dan nilai akhirnya. Di sini saya deklarasikan variabel i. Kemudian di dalam notasi for untuk nilai awal i sama dengan 0. Berarti variabel i ini sudah diisi dengan 0. Kemudian ke kondisi akhir i lebih kecil sama dengan 10. Kemudian i plus plus. Nah, notasi i plus plus ini merupakan increment, bahwasanya i ditambah dengan 1. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka akan menjalankan program yang ada di dalamnya atau aksi yang ada di dalamnya. Di sini aksinya printf, urutan menggunakan pengulangan ke %d, panggil variabel i. Maka proses ini akan terus-menerus terjadi sampai nilai i ini bernilai false atau tidak kurang sama dengan 10. Kita coba jalankan programnya. Seperti inilah keluaran dari notasi pengulangan menggunakan for. Maka urutan pengulangan ini akan ditulis dari nilai 0 karena di sini nilai awal dari i tersebut adalah 0. Ditulis sampai dengan 10. Seperti nilai akhir lebih kecil sama dengan 10. Tapi misalkan kita ganti untuk nilai akhirnya lebih kecil dari 10. Maka apa keluarannya? Maka program tersebut akan berhenti saat nilai sama dengan 10 atau bernilai false. Seperti itu. Baik, sekarang saya akan bertanya, bagaimanakah jika pengulangan ini dibalik? Misalkan, i saya ganti menjadi 10 dan i lebih besar sama dengan 0 dan i min. Maka apa keluaran yang akan muncul? Ada yang tahu? Nah, untuk keluaran yang akan muncul, jadi di sini merupakan urutan dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil, atau bisa disebutkan dengan perulangan menurun. Kita coba jalankan programnya. Nah, seperti ini. Maka nilai akan berawal dari nilai yang terbesar sebagai nilai dari variabel i. Notasi ke 10, 9, 8, dan seterusnya sampai kondisi tersebut bernilai false. Nah, untuk percobaan terakhir, bagaimanakah jika saya ganti misalkan kondisi akhirnya tidak memenuhi? Untuk kondisi akhir, i lebih kecil sama dengan 10. Saya ganti dengan i sama dengan 10. Maka apa keluaran yang akan terjadi? Ya, bahwa program ini akan melakukan pengulangan tanpa henti.
Kenapa? Karena kondisi akhir tersebut akan terus bernilai true. Maka perulangan tersebut akan terus terjadi dalam sebuah program atau disebut infinity loop. Untuk pembuktiannya kita jalankan program. Dan ya seperti ini, maka akan terus melakukan pengulangan ke-10. Karena nilai ini akan bersifat true selamanya. Ya, seperti itu untuk perulangan dengan notasi for. Selanjutnya kita lanjutkan dengan implementasi for dalam array. Nama variabel yang pernah dideklarasikan hanya bisa berisi satu nilai saja. Kemudian, bagaimana jika kita menemukan kasus bahwa kita harus menginputkan 1000 tipe data? Misalnya, ada 5 anak, dan kita ingin menyimpan data umur masing-masing anak yang bertipe integer. Untuk menyimpan data umur kelima anak tersebut, kita dapat menuliskan notasi seperti biasa. In umur 1, in umur 2. Nah, bagaimana jika anak tersebut berjumlah 1000 anak, maka penulisan program tersebut akan tidak efektif. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for dalam array. Langsung saja kita ke dalam contoh. Pertama, deklarasikan dulu variabelnya. In di sini terdiri dari dua variabel. Yang pertama ada i, dan yang kedua adalah array atau himpunan tab. Nah, penulisan dari himpunan tersebut diikuti dengan kurung siku, yang berarti banyaknya nilai atau banyaknya himpunan yang ada dalam sebuah array. Nah, untuk notasi himpunan tersebut dimulai dari 0. Maka di sini nilai 1 itu indeksnya adalah 0. 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Kemudian ini isi dari setiap indeks dalam array. Maka notasi penulisannya adalah tab kurung siku 5 sebagai banyak himpunan, kemudian kurung kurawal sebagai isi dari himpunan-himpunan tersebut. Nah, untuk array sendiri akan dijelaskan dalam video-video selanjutnya, karena ini hanya merupakan gambaran saja. Kemudian printf mencetak nilai array. For nilai i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, kemudian i++. Maka cetak keluaran printf tab kurung siku %d sama dengan %d. Nah, untuk kurung siku tersebut akan diisi dengan nilai i yang ini. Kemudian untuk %d yang kedua akan diisi dari nilai yang ada dalam tab. Di sini ditulis tab kurung siku i. Kita jalankan programnya. Nah, maka inilah keluaran yang akan keluar. Akan lebih efektif daripada menuliskan nilai satu persatu dari sebuah variabel. Seperti itu untuk pengimplementasian array dalam notasi perulangan for. Next, kita lanjutkan ke notasi selanjutnya, yaitu notasi perulangan menggunakan while. Perulangan menggunakan while akan melakukan perulangan jika kondisi atau syarat terpenuhi. Nah, di dalam perulangan while ini tidak memerlukan nilai awal. Yang penting kondisi atau syarat dari perulangan tersebut terpenuhi, maka akan menjalankan aksi dari perulangan tersebut. Seperti di sini dalam flowchart, start, kemudian evaluasi kode. Jika kode tersebut bernilai true, maka akan melakukan statement program dan terus berulang jika bernilai true. Kemudian akan bernilai false jika syarat program tersebut berhenti. Langsung saja kita ke dalam programnya. Dalam notasi while, seperti biasa kita deklarasikan dulu variabelnya in i sama dengan 0. Karena di sini langsung diisi dengan 0 karena dalam notasi while itu tidak memerlukan nilai awal dalam kondisinya. Kemudian printf pengulangan menggunakan while. Kemudian while kurung. Nah, di dalam kurung ini merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perulangan tersebut dapat dilakukan dalam sebuah program. While i lebih kecil sama dengan 10, jalankan aksi printf nilai pengulangan ke %d. Panggil variabel i. Nah, kemudian untuk counter atau increment dan discrement itu disimpan pada akhir dari aksi dalam notasi while. Seperti ini, i++. Kemudian kurung kurawal ditulis O. Kemudian kita jalankan programnya. Maka program tersebut akan memunculkan hasil dari perulangan 0 sebagai nilai variabel i ke nilai 10. Seperti perulangan for. Tapi mari kita coba untuk mengubah kondisinya menjadi perulangan menurun. Kita ganti di sini nilai i menjadi 10, kemudian kondisinya menjadi lebih besar sama dengan 0, dan untuk counter atau incrementnya kita ubah menjadi min-min. Maka apakah adik-adik di sini ada yang tahu hasil dari pengulangan tersebut? Ya, maka perulangan tersebut akan memunculkan nilai dari yang terbesar ke nilai yang terkecil. Kita coba jalankan programnya.
Nah, program tersebut akan memunculkan nilai perulangan dari nilai 10 ke nilai 0. Seperti itu. Sejauh ini dapat dipahami ya adik-adik? Nah, jika sudah dipahami, lanjut ke notasi pengulangan yang terakhir adalah do while. Do while. Perulangan pada notasi do while akan melakukan perulangan terlebih dahulu. Kemudian akan memeriksa kondisi atau syarat dari perulangan tersebut. Jadi seperti ini, dalam perulangan do while itu, maka si program akan melakukan perulangan terlebih dahulu. Kemudian program akan memeriksa kondisi dari aksi tersebut. Jika kondisi bernilai true, maka perulangan tersebut akan terus-menerus berlangsung. Akan tetapi jika perulangan tersebut bernilai false, maka perulangan tersebut akan berhenti dengan memunculkan satu kali dari nilai perulangan. Kenapa? Karena itu konsep dari perulangan do while itu, maka program akan melakukan perulangan terlebih dahulu, kemudian memeriksa kondisi dengan konsekuensi bahwa jika program tersebut menilai false, maka program setidaknya akan memunculkan satu kali dari nilai perulangan tersebut. Seperti di sini dijelaskan dalam flowchart, start, kemudian masuk ke statement aksi, kemudian sudah aksi tersebut akan melakukan pengecekan kondisi. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka program tersebut akan melanjutkan pengulangannya secara terus-menerus. Tetapi jika program tersebut bernilai false, maka program tersebut akan berhenti dengan konsekuensi bahwasanya perulangan tersebut akan dicetak satu kali. Ya, agar lebih jelas kita coba dalam contoh. Di sini kita deklarasikan dulu variabel i sama dengan 0. Kemudian printf menggunakan do while. Nah, untuk notasinya sendiri, karena tadi jelaskan bahwa program akan menjalankan aksi terlebih dahulu, di sini kita tuliskan do diikuti dengan kurung kurawal sebagai aksi dari programnya. Do printf nilai pengulangan ke %d, panggil variabel i. Nah, setelah itu diikuti dengan counter atau increment dan discrement. Di sini saya menggunakan i++ untuk memunculkan nilai perulangan secara menaik. Nah, setelah menuliskan aksi tersebut, sekarang diikuti dengan notasi while sebagai pengecekan kondisi dari program tersebut. Di sini while masuk ke kondisi i lebih kecil sama dengan 10. Nah, kira-kira jika programnya seperti ini, sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan, apa keluaran yang akan muncul? Ya, benar sekali bahwa di sini keluaran yang akan muncul akan sama seperti perulangan yang lainnya. Nah, seperti ini, karena perulangan tersebut semua kondisinya bernilai true. Nah, karena program tersebut setiap kondisinya terpenuhi bernilai true dan melakukan pengulangan sampai dengan kondisi false. Kan tetapi jika di sini saya rubah untuk aksi, misalkan saya ganti aksinya menjadi lebih besar 10, maka kira-kira apa keluaran yang akan muncul sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan? Iya, betul sekali. Bahwasanya keluaran yang akan muncul di sini akan melakukan pengulangan secara satu kali, kemudian bernilai false dan program tersebut berhenti. Untuk pembuktiannya kita coba jalankan. Ya, betul sekali. Sesuai dengan konsep bahwasanya perulangan tersebut akan melakukan perulangan satu kali, kemudian akan berhenti karena perulangan tersebut bernilai false. Ya, kira-kira seperti itu untuk konsep dasar. Perulangan for, kemudian implementasi array dalam for, perulangan menggunakan notasi while dan do while. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba jelaskan dalam contoh kasus. Baik, untuk contoh studi kasus yang pertama, untuk soal dengan tingkatan mudah. Pertama, buatlah algoritma dalam bahasa C. Mengulang menuliskan teks, saya akan belajar lebih giat sebanyak N kali dengan nilai N merupakan inputan dari user. Baik, untuk programnya sendiri, seperti biasa kita masukkan dulu fungsi, kemudian deklarasikan variabel yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan variabel yang tipe data integer, yaitu variabel i dan input. Untuk proses pengulangan, printf masukkan angka, kemudian scanf untuk menerima inputan dari user. Kemudian validasi nilai angka tersebut. Printf angka yang dimasukkan sama dengan %d, kemudian panggil input. Nah, untuk proses pengulangan di sini kita menggunakan notasi for dengan nilai awal i sama dengan 0 dan nilai akhir i lebih kecil dari input sebagai masukan dari user, kemudian i++. Maka dalam proses pengulangan tersebut
akan memunculkan tulisan saya akan belajar lebih giat sesuai dengan inputan nilai yang dimasukkan oleh user. Baik, untuk pembuktiannya kita jalankan program. Kita masukkan misalkan angka 7. Maka program akan memvalidasi nilai 7, kemudian akan mencetak tulisan saya akan belajar lebih giat sebanyak 7 kali. Ya, kira-kira seperti. Kemudian next, untuk contoh soal selanjutnya dalam tingkatan sedang. Buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan deret bilangan genap dengan batas awal dan batas akhir merupakan inputan dari user. Untuk programnya sendiri, seperti biasa, kita masukkan dulu fungsi, kemudian deklarasikan variabel yang digunakan. Di sini saya menggunakan tipe data integer, variabel i, batas awal, batas akhir, dan total untuk menampilkan nilai deret. Kemudian dalam algoritma, printf masukkan batas awal, kemudian scanf, %d, dan add to variabel batas awal sebagai masukan dari user. Kemudian printf batas akhir, scanf, %d, dan masukkan ke dalam variabel batas akhir. Seperti biasa, langkah selanjutnya adalah memvalidasi dari nilai tersebut. Maka printf angka yang dimasukkan adalah %d sampai %d. Di sini berarti batas awal sampai batas akhir. Kemudian bagaimana cara kita agar memunculkan nilai deret angka bilangan genap dari batas awal dan batas akhir sebagai inputan user tersebut? Maka di sini kita akan menggunakan notasi for kembali. Di sini for i sebagai nilai awal, i sama dengan batas awal sesuai inputan yang sudah dimasukkan. Kemudian i lebih kecil sama dengan batas akhir sebagai nilai akhir dari perulangan. Kemudian i plus plus. Maka dari itu jalankan program. Karena di sini diperintahkan untuk memunculkan deret bilangan bulat, maka kita akan memasukkan program if di dalamnya. If jika nilai i modulus 2 sama dengan 0, berarti jika angka yang ada dalam variabel i tersebut dibagi 2 dan tidak menghasilkan sisa, maka printf %d panggil variabel i. Maka program tersebut akan menampilkan nilai berupa bilangan genap atau angka genap. Kemudian untuk total dari deret angka tersebut, maka total plus sama dengan i. Kemudian jika syarat tersebut terpenuhi, maka program tersebut akan melakukan perulangan dengan if di dalamnya sampai perulangan tersebut bernilai false. Untuk pembuktian programnya, kita akan coba jalan. Nah, di sini misalkan user akan menginputkan angka 13 sebagai batas awal dan batas akhir misalkan 27. Nah, untuk validasi, angka yang dimasukkan merupakan bilangan dari 13 sampai 27. Maka deret angka genap adalah 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan 26. Ya, kurang lebih seperti itu untuk memunculkan deret angka bilangan genap. Sampai di sana, Pak, sudah mudah dimengerti bukan? Ya, baik, untuk soal terakhir merupakan soal dengan tingkatan mahir. Buatlah algoritma dalam bahasa C, membuat kalkulator menghitung volume dan luas persegi dengan nilai panjang, lebar, tinggi berupa inputan dari user dan memiliki opsi untuk melakukan pengulangan operasi atau tidak. Ya, jadi kurang lebih kita di sini disuruh untuk membuat sebuah program kalkulator khusus untuk menghitung volume dan luas dari persegi. Kemudian memiliki opsi untuk melakukan pengulangan dari program tersebut. Ya, langsung ke dalam programnya. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan. Untuk variabelnya sendiri, karena ini merupakan nilai dari volume dan luas, maka variabel yang dibutuhkanlah panjang, lebar, tinggi, luas, dan volume. Dan untuk proses perulangan, di sini saya menggunakan variabel karakter dengan variabel ulangi dengan tipe data karakter. Nah, dalam programnya sendiri, printf menghitung luas persegi panjang, %m, %n untuk enter di bawahnya. Kemudian, untuk notasi perulangan, di sini menggunakan notasi do while, yang mana dalam konsepnya, do berarti menjalankan program, kemudian while untuk pengecekan kondisi. Jika kondisi dalam program tersebut bernilai true, maka program tersebut akan melakukan perulangan. Sebalik, jika kondisi dalam program tersebut bernilai false, maka program tersebut akan berhenti. Tapi dengan konsekuensi bahwa program tersebut akan dijalankan satu kali. Di sini dalam notasi do sebagai inputan user, printf masukkan panjang, scanf %d masukkan ke variabel panjang, masukkan lebar dan masukkan tinggi. Kemudian di sini untuk variabel volume, seperti biasa panjang kali lebar kali tinggi dan luas panjang, maka di sini akan menghasilkan hasil printf volume persegi adalah panggil variabel volume dan printf luas persegi adalah %d panggil variabel luas.
Nah, setelah itu, untuk notasi perulangannya di sini, printf kembali ke menu utama dengan pilihan opsi ya atau tidak, disimbolkan dengan karakter Y atau T. Kemudian scanf %s dan masukkan ke variabel ulangi. Nah, scan-s dan masukkan ke variabel ulangi. Nah, setelah melakukan penginputan nilai untuk opsi iya atau tidak, kemudian di sini dalam notasi while akan melakukan pengecekan kondisi. While jika nilai ulangi sama dengan karakter Y besar OR. Perlu diingat kembali untuk notasi OR itu jika salah satu nilai bernilai true, maka kondisi tersebut akan bernilai true. While jika jika variabel ulangi sama dengan Y besar or ulangi sama dengan Y kecil, maka program tersebut akan melakukan perulangan. Akan tetapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka printf terima kasih sebagai akhir dari program tersebut. Jadi di sini dapat dipahami ya, untuk notasi do while di sini akan melakukan program tersebut sebanyak 1 kali jika program tersebut bernilai false. Untuk lebih jelasnya kita jalankan program. Menghitung luas persegi panjang. Masukkan panjang misalkan 12. Masukkan lebar 13. Masukkan tinggi 14. Maka volume persegi panjang adalah 2184 dan luas persegi panjang adalah 156. Nah, untuk program ini, program yang dimunculkan ini merupakan program yang ada dalam notasi do. Berarti program tersebut belum memiliki nilai true atau false sebelum si user memasukkan inputan. Nah, di sini jika user memasukkan inputan, misalkan T, kembali ke menu utama, kemudian user memasukkan inputan T, maka di sini akan muncul terima kasih sebagai bentuk dari nilai false. Akan tetapi, misalkan jika di sini user memasukkan inputan Y, yang mana Y tersebut adalah kondisi true dari perulangan do while, maka program tersebut akan melakukan perulangan sampai batas yang tidak ditentukan tergantung dengan keinginan user. Ya seperti itu. Misalkan kita masukkan lagi. Untuk masukkan panjang, lebar, dan tinggi, volume persegi tersebut adalah, luas persegi tersebut adalah, nah, bisa dilihat bahwa program tersebut akan melakukan perulangan. Jika di sini kita menginput nilai T, maka program tersebut akan berhenti. Ya, kira-kira seperti itu untuk contoh studi kasus tingkat dasar, menengah, dan mahir. Mungkin hanya itu video yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika dalam penayangan video ini masih terdapat banyak perulangan. See you di video selanjutnya. Bye-bye.